Hari ini kita bakal bahas lagi Spider-Man Brand New Day. Kalau teman-teman udah bahas Easter egg breakdown serumit mungkin, bosan nggak sih kalau kita juga bahas kayak gitu ya. Jadi kita akan chill ngomongin hal yang seru-seru aja gitu, yang paling menonjol aja gitu. Salah satunya adalah Hobgoblin. Gue ngeri sih, gue sekarang merinding. Net sedetail itu nyari sosok Spider-Man di sini. Ada development karakter yang mendalam untuk sosok Ned di sini. Bukan cuman sekedar, "Oh, ternyata kamu teman gua dulu, anjir, gua baru ingat. Aduh aduh kemana aja?" Enggak kayak gitu. Di beberapa wawancara, Zendaya bilang, "Kalau kalian mau nonton Spider-Man Brand New Day, kalian harus siapin tisu." Plus juga gue dapat rumor kalau di ending itu akan terjadi set ending antara hubungan MJ dan juga Peter Parker. Yang paling kuat rumornya adalah MJ bakal meninggal di ending dari Spider-Man Brand New Day. Jelas ini baru rumor, baru teori, tapi sangat masuk akal. Kalau teman-teman lihat di layar, bam, kalau kalian lihat itu net ya. Dengan meninggalnya MJ, gue merasa bahwa ini adalah development karakter dari seorang Ned lebih jauh lagi untuk menjadi sosok Hobgoblin yang akan membalaskan dendam sahabatnya itu meninggal dan dia menduga bahwa meninggalnya MJ itu gara-gara Peter Parker. Ya, gue nggak akan ngomongin tentang film Spider-Man Brand New Day-nya, gue langsung loncat ke ending-nya. Merinding gak tuh? Karena emang ini terlalu dibikin intens sih ceritanya gitu, dan itu mungkin yang akan terjadi. Dan kalau teman dia lihat di beberapa gambar di layar, itu makin make sense ya, dimana dari North yang ngefans banget sama Spider-Man, penelitian yang ada di The Amazing Spider-Man ya, tiba-tiba dia bakal jadi jahat dan intinya itu ya sesuatu yang lumrah dalam cerita Spider-Man. Plus juga Sony bikin blunder lagi kalau teman-teman lihat di beberapa rumor-rumor di sosial media, gue sempet awalnya biasa aja tapi setelah gue cek website dari punyanya Net ini ya, Net CEO-nya ya, di mana website dari Sony yaitu spidertracker.net. Kalau teman-teman cek aja di sana di bagian itu kalian lihat di layar, gua udah cari juga ada clue sebenarnya ini ada juga di dalam trailernya, tapi yang aneh adalah warna dari Hulk-nya. Kalau kita lihat di trailer itu warnanya hijau gitu. Dan teman-teman kalau lihat wawancara dari Tom Holland dan juga teman-temannya, dia bilang bahwa Hulk is green gitu. Terus Zendaya bilang, really? Gitu. Pokoknya intinya bukannya ada warna lain gitu. Oh. Dan di sini Sony blunder. Gue merasa bahwa ini ada perubahan yang signifikan di mana Sony ngerilis GIF. Ternyata Savage Hulk-nya itu warnanya grey, bukan hijau lagi gitu. Jadi ini peralihan alter ego baru dari seorang Bruce Banner menjadi Joe Fixit ya menurut gue, karena dengan dia pakai alat itu ya, akhirnya dilepaskan, berhasil dikendalikan pikirannya sama si Jean Grey, nanti kita anggap sebagai shading sebagai Jean Grey, itu akan membuat tak terkendalinya si Hulk ini guys, yang membuat dia mengambil kendali dari seorang Bruce Banner dan dia jadi sosok Joe Fixit. Joe Fixit itu kalau di dalam komik sendiri sebenarnya warna dari Grey Hulk itu adalah warna asli guys. Awal mula terbentuknya Hulk itu bukan warna hijau seperti yang kita lihat sekarang, karena ada teknis ya, Stanley juga sempat bilang dulu ada teknis warna tinta yang tadinya pengen grey gitu, tiba-tiba tintanya tuh agak ngadat nih, agak error ya, habis tintanya jadi hijau. Jadi sejak itu jadi hijau, tapi padahal warna basic dari seorang Hulk itu ya grey. Jadi abu-abu gitu. Jadi di sini di Grey ini sendiri peralihan alter ego dari seorang Bruce Banner menjadi Joe Fixit. Dia jadi kayak pengacara kayak gitu ya. Dan lebih lebih kalau Bruce Banner itu orangnya malu-malu, sungkan, down to earth. Enggak dengan kalau dia udah berubah jadi Grey Hulk. Grey Hulk itu lebih ambisius, licik, dan juga cerdik, dan dia nggak takut-takut untuk mencelakai orang gitu. Jadi menurut gue, kalian kalau beneran ya Sony dengan blundernya itu memunculkan Grey Hulk, ini film Spider-Man Brand New Day bakal seru parah gitu. Dan masuk akal kenapa dia jadi Grey Hulk, karena memang gara-gara dibuka potensinya oleh si Jean Grey ini guys. Dan bahkan juga kalau teman-teman lihat di layar, bam, ini dia ada beberapa hal yang disembunyikan sama Sony
terkait dengan warna kekuatan dari seorang misterius karakter dari Sadie Sink ini yang tadi dibikin putih lah di trailer, tiba-tiba di bawah ada perubahan jadi warna pink. Beuh. Sony blunder lagi, blunder lagi karena emang terlalu aneh gitu. Kalau teman-teman lihat juga adegan ketika si Spider-Man berantem sama si Savage Hulk ini kan yang dia turun terjun dari gedung, itu CGI-nya parah kan. Lu pikir itu CGI final gitu? Itu sengaja karena untuk nutupin warna dari grey itu guys. Jadi ya udah ketahuan kayaknya memang ini bukan green ya menurut gue sesuai dengan blundernya si teman-teman si Tom Holland dan juga ketika wawancara, si Hulk warnanya hijau kan kata dia, terus, "Ah, yakin?" gitu kan. Artinya ada warna lain selain warna hijau. Aduh ini seru banget sih karena emang, banyak banget juga fenomena-fenomena yang benar-benar berusaha disembunyikan oleh Destin Daniel Cretton dan juga Sony dan juga Marvel tentunya. Plus juga ada beberapa adegan-adegan yang ada space kosong lah gitu. Teman-teman lihat di layar, bam, ini dia. Ya, kalau teman-teman lihat di sebelahnya Punisher itu kok, bener-bener kamera harus nyorotnya harus kosong di sebelahnya gitu. Pasti ada sesuatu yang dihilangkan gitu. Bukan hal yang baru sebenarnya. Apakah itu Daredevil? Apakah itu sosok lain yang disembunyikan? Apakah sosok Jean Grey ada di sana? Kita nggak tahu ya. Tapi yang paling kuat santer yang ditebak orang adalah Daredevil gitu. Karena emang ini dunianya yang memang harus ada Daredevil sebenarnya ya. Kalau ada Punisher wajib juga ada Daredevil. Apalagi main di penjara ngapain Peter Parker ke penjara gitu. Sedangkan Sadie Sink itu kan ada di ODC gitu. Dan apa urusannya sama The Hand gitu dan apakah The Hand ini sekutu sama DODC? Enggak juga kan. Jadi pasti ada main villain utama yang akan mengendalikan mereka semuanya. Kalau kita ngomongin tentang The Hand itu kan ada hubungannya dengan Defenders, ada hubungannya dengan Jessica Jones, ada hubungannya sama Daredevil. Pasti ya harus ada dong Daredevil-nya. Jadi ya lagi-lagi ini sengaja dibikin, dihilangkan. Gue merasa ada sosok lain dan gue merasa dengan perubahan dari Bruce Banner yang tadi mengendalikan tubuhnya diambil alih sama si Joe Fixit dalam waktu yang jangka yang waktu yang lama, ini akan ada project terbaru lagi terkait dengan Hulk gitu. Tapi yang jadi PR Marvel adalah dia akan menggunakan CGI terus karena nggak akan berubah jadi Dr. Banner lagi. Nah, ini terkait dengan kehidupan dari Peter Parker setelah kita lihat trailer kedua, kita jadi tahu bahwa ada gap waktu setelah kejadian yang di No Way Home ternyata itu beralih selama 4 tahun kosong. Di situ kita lihat bahwa Peter Parker hidup tanpa sosok MJ, Ned, dan juga dia hilang, sosok Peter Parker-nya udah menghilang. Dan kabarnya di apartemen dari Peter Parker itu akan hadir sosok wanita rambut blonde yang sangat mirip dengan Spider-Man dari Tobey Maguire. Dan siapakah cewek rambut blonde itu masih misteri juga karena emang dengan banyaknya bermunculan yang hadir di trailer udah pasti ada banyak hidden karakter lah yang lagi disembunyikan ya sama si Sony. Dan menariknya nanti akan terjadi rasa suka dari cewek ini ke Peter Parker, tapi Peter Parker gagal move on ya, gamon dengan MJ. Dia terus merhatiin tayangan-tayangan reels dari si Ned yang ada MJ-nya, "Hi everyone" itu. Jadi kita akan lihat karena emang gap waktu 4 tahun tuh bukan waktu yang sebentar guys. Kalau Avengers lain istirahat dengan aktivitas masing-masing, Bruce Banner balik lagi ke Empire State University di mana itu kan Samuel Stern juga sebenarnya kerja di sana ya, dan itu juga cikal bakal terjadinya lahirnya Hulk juga di The Incredible Hulk kan. Tapi kita sorotin dulu kehidupan dari Peter Parker. Dia benar-benar pure sekarang melupakan kehidupan sebagai Peter Parker. Dia benar-benar full kerja sebagai Spider-Man membela keadilan. Dan kalau teman-teman perhatikan di apartemen dari Peter Parker ada jauh banget perubahan dari sebelumnya ya, dimana sebelumnya dia baru pindah cuman bawa kardus kosong doang gitu ya. Dan sekarang justru ada beberapa komputer dan juga kayak bahan percobaan laboratorium kecil-kecilan. Kayak laboratorium rumahan, dan ini tentu saja tujuannya untuk meneliti mutasi yang ada dalam dirinya. Karena dia udah mulai merasa aneh, dia curhat sama Dr. Banner, dia balik lagi ke kamarnya untuk melakukan percobaan, dan gue menduga ya bahwa mutasi dari Peter Parker ini sebenarnya biasa aja awalnya, tapi dipercepat, diperparah gara-gara dia meneliti sendiri di kamarnya itu yang akhirnya membuat dia ini nggak sadarkan diri. Seperti kita lihat di trailer, dia tiba-tiba terbungkus dengan webnya itu dan tiba-tiba muncul organic web dalam waktu cepat. Kalau orang barat ya nyebutnya perubahan dari dia menjadi organic web ini adalah spider puberty ya, puber gitu. Di mana Spider-Man-nya lagi masa puber.
Kalau Andrew Garfield gagal puber gara-gara memang kekasihnya meninggal kan, di situ membuat dia gagal, cycle dari pubertasnya itu kayak hilang, yang bikin dia berhenti gitu dan juga nggak ada film selanjutnya sebenarnya gitu. Tapi untuk, Peter Parker karena dia udah punya film keempat, jadi sangat wajar bahwa mutasinya itu berubah, dia yang tadinya cuman merasakan stamina yang kuat, spider sense aja gitu, dan cuman ngandalin teknologi dengan pikiran yang lebih jernih lagi karena semenjak digigit sama si laba-laba laboratorium itu, di momen ini karena memang berlalu cukup lama, akhirnya terjadi mutasi-mutasi yang membuat perubahan aneh dalam dirinya, yang kalau di komik juga diceritakan, dia juga terjadi, kayak spider cycle lah gitu, dan hal yang wajar dalam kehidupan seekor laba-laba ya, itu juga yang terjadi dengan Spider-Man ini, tapi apakah dia akan jadi main spider nantinya, itu gue masih ragu ya. Dan kalau mau keren sih menurut gue ya harus jadi main spider gitu. Tapi mutasi dari si Peter Parker sebenarnya juga makin diperparah dengan apa yang dilakukan oleh si misterius karakter dari Sadie Sink ini, yang bisa gue duga mungkin dia adalah Jean Grey gitu ya. Karena emang kalau dia bilang ini Spider Queen lah, bodoh itu bukan Jean Grey gitu ya, terserah gitu. Untuk sekarang kita anggap dia sebagai Jean Grey, nanti mungkin ada kejutan-kejutan tertentu kita lihat aja nanti di filmnya. Tapi dengan kekuatan dari si Jean Grey ini, kalau teman-teman lihat di tayangan dia kayak ada sesuatu yang kayak boom mengalir kayak kekuatannya itu yang si Punisher nggak terdampak itu. Nah, itu akhirnya menambah mempercepat mutasi dari seorang Spider-Man ini, dan ini juga menjadi cikal bakal terciptanya mutant yang ada di MCU karena memang orang-orang yang selama ini gen mutantnya itu nggak terbuka gara-gara memang percikan kekuatan dari Jean Grey tersebut yang nggak terkendali, itu akhirnya membuat mereka ini, memunculkan gen-gen mutantnya. Mulailah di sini akan lahir nanti sosok-sosok dari mutant kayak Mystic mungkin, banyak lagi hal-hal yang akan terjadi di masa depan karena memang peralihan dari Multiverse Saga ke Mutant Saga. Dan kalau kita ngomongin tentang satu scene yang aneh, kenapa Punisher nggak terdampak, di satu sisi, kalau teman-teman lihat special presentation-nya, itu kan Punisher bener-bener udah kayak orang stres lah ya, orang gila, dan orang gila nggak terdampak dengan kekuatan dari Jean Grey. Dan itu dugaan yang paling masuk akal menurut gua karena emang itu salah satu alasan kebalnya. Tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya si Punisher ini datang ketika kekuatan si Jean Grey itu udah selesai, udah beku, artinya nggak menjangkau dia, jadinya dia datang kok aneh kayak gini. Tapi masa sih dalam jangkauan lingkaran yang itu kok Punisher nggak terdampak gitu. Gue merasa bahwa Punisher nggak terdampak karena memang udah dibikin ceritanya di special presentation, dia punya ngelihat bayangan temannya sendiri, udah gila sendiri gitu. Jadi itu dia salah satu orang yang nggak bisa dikendalikan, dan itulah akan nanti kan menjadi cikal bakal chemistry antara karakter Sadie Sink ini dengan Punisher. Jadi kita akan lihat bagaimana Punisher menyelamatkan si Sadie Sink, digunain juga sama Peter Parker juga. Jadi kita akan melihat, gue merasa bahwa Sadie Sink sebagai Jean Grey ini itu bukanlah main karakter, tapi melainkan karakter jahat di awal, tapi pada akhirnya ada sang main villain sesungguhnya di akhir. Siapa itu kita akan lihat, karena kekeosan ini tuh pasti punya tujuan, dan Jean Grey itu kekuatannya pasti dimanfaatkan oleh seseorang yang jauh lebih tinggi. Itu mungkin bukan di luar, bukan lagi DODC, tapi orang di luar dari semua itu, misalnya kayak Samuel Stern lah, atau mafia-mafia pimpinan dari The Hint lah, atau justru Mister Negatif lah, atau Tom Stone lah gitu. Itu ada banyak hal, banyak dugaan, tapi yang jelas bahwa si Sadie Sink sebagai Jean Grey ini itu hanya dimanfaatkan kekuatannya yang akhirnya bikin kecelakaan untuk memunculkan mutant ya. Dan akhirnya di sini si Spider-Man ini dengan spider sense-nya yang lebih kental lagi setelah dia bermutasi, itu menyadari bahwa sebenarnya semua ini dilakukan oleh si Mister Karakter yang ada di penjaranya si DODC ini. Akhirnya dia membebaskannya bersama dengan Punisher, dan itu yang paling menarik gitu. Dan Sadie Sink ini dengan kekuatannya, dia akan mengendalikan semua penjahat-penjahat yang punya dendam dengan Spider-Man, salah satunya kayak Scorpion. Scorpion akhirnya dimanfaatkan untuk menyerang si Spider-Man, termasuk nanti ada Boomerang, mungkin ada Tombstone nanti kita akan lihat, karena semuanya dikumpulkan jadi satu, karena lebih masuk akal dibandingkan tiba-tiba mereka kerjasama padahal nggak saling kenal sebelumnya. Itu kan lebih masuk akal mereka dikendalikan, dikumpulkan oleh si Sadie Sink dengan kekuatan telekinetiknya, akhirnya mempersatukan, membuat si Spider-Man ini celaka. Dan gue merasa bahwa si Jean Grey ini nggak ada dendam pribadi dengan Spider-Man, tapi justru orang di balik dari Jean Grey inilah yang punya dendam pribadi dengan sosok
Spider-Man, itulah yang akan dicari nanti di sepanjang filmnya. Dampaknya, si Jean Grey ini akan membuat kekacauan, membuat Hulk ini mengamuk di mana-mana, membuat Peter Parker terpotong-panting, dan dia mengetahui rahasia terdalam dari seorang Peter Parker. Gue merasa bahwa di satu titik, si Jean Grey ini sempat masuk ke pikiran dari Peter Parker, karena memang di trailer kita sempat lihat bahwa dia tahu MJ, tahu kehidupan rahasia dari Peter Parker, tahu dia pernah dimantra sama Doctor Strange ya. Jadi menurut gue ini semuanya bisa aja nanti dibongkar sama si Sadie Sink, itu akan menjadi kacau yang bikin si Peter Parker ini merasa terancam kalau nanti apa yang dirahasiakannya selama 4 tahun ini terbongkar sia-sia aja. Makanya dia cepet-cepet bakal nyelamatin Jean Grey. Setelah Jean Grey diselamatkan, barulah tahu bahwa sebenarnya di atas semua ini ada kekuatan yang lebih deep lagi, lebih kuat lagi daripada si Jean Grey. Nah, ngomongin tentang mutant, tentu saja gue merasa feeling gue kuat, mutant di MC itu dimulai dari kejadian yang ada di Superman Brand New Day ini, bisa dari kekuatan dari Jean Grey, tapi sepanjang trailer, baik trailer yang pertama ataupun trailer kedua selalu menyinggung tentang gamma radiation. Gue menduga bahwa MCU pengen membuat asal muasal mutant yang ada di Earth 616 itu dari gamma radiasi. Bisa aja yang tepukan kayak angin yang meluas itu, bisa aja nanti bukan kekuatan justru apa yang disebabkan sama Jean Grey, tapi justru Jean Grey menguasai pikiran dari Bruce Banner yang membuat ledakan gamma radiasi itu menjadi seluruh kota, jadi seluruh dunia gitu. Akhirnya membuat ini cikal bakal lahirnya mutant di MCU gara-gara memang percikan radiasi orang-orang yang terkena dengan gamma radiasi itu. Jadi lebih masuk akal ya dibandingkan dia harus muncul dari universe lain kayak gitu, dan itu menurut gue lazy writing kalau tiba-tiba muncul X-Men dari universe lain menginvasi gitu, atau Doctor Doom tiba-tiba membuka kekuatan mutant gitu ya. Enggak, kayaknya itu masih agak jauh gitu. Lebih baik disimpan untuk Secret Wars tentang perang antar multiverse ini, karena kalau Spider-Man Brand New Day lebih asik kalau semuanya itu dipersiapkan untuk mutant versi MCU. Tapi kalau kita balik lagi dengan MJ, gue seneng banget dengan penampilan dari MJ yang ada di Brand New Day ini tuh makin dekat dengan penampilan MJ adalah dalam komiknya. Pakai rambut merah lagi, terus kemeja putih, itu kayak gila, itu mirip banget. Dan teman-teman pasti ngerasa ya, perubahan tone kualitas dari Brand New Day itu jauh banget kalau kita bandingkan dengan trilogi dari MCU sebelumnya yang kita anggap yang terlalu cerah warnanya, terlalu CGI sentris, dan terlalu Tony Stark sentris gitu. Karena emang nggak berasa Spider-Man-nya kan. Entah kenapa dengan garapan dari Destin Daniel Cretton, punya waktu juga karena memang di No Way Home yang terakhir kan, itu juga kan terdampak gara-gara juga pandemik kan, akhirnya ngehemat budget lah, pengen buru-buru lah, belum lagi SIG Aftra sebelumnya gitu. Ini bebas, mereka punya waktu yang luang, Destin Daniel Cretton kayaknya dikasih waktu yang cukup panjang, street levelnya tuh bener-bener berasa gitu. Dan gue melihat juga mereka syutingnya langsung on the spot di lokasi, bukan di dalam gedung, nanti diproyeksikan dengan komputer, dengan visual effect, CGI enggak, tapi langsung berayun di gedung tuh. Gila, itu benar-benar gue udah nungguin puluhan tahun lihat Spider-Man bergelayutan di antara gedung, dan itu sebenarnya masih nyambung dengan cerita organic web gitu. Kalau dengan teknologi kayak gitu, gue merasa kenapa nggak banyak Spider-Man berayun selama ini, karena emang ada batasan ya. Ada batasan dari webnya itu yang dikeluarkan dari alat gadget kecil itu. Sedangkan sekarang dia udah pakai organic web, bebas men, lu mau ngapain, lu mau bergelayut kayak lu mau ngabisin 1 ton gitu, lu mungkin tinggal minum aja selesai, tinggal makan ada lagi tuh organic webnya datang gitu. Belum lagi kalau kita lihat dari dia nabrak galon air gitu ya, tong air gede itu, aduh, gue merasa ini Sony banget sih. Gue merasa balik lagi ke era-era 2000-an ketika pertama kali ngelihat Spider-Man versi Sam Raimi plus juga ngelihat versi Andrew Garfield. Ini baru Spider-Man yang sesungguhnya gitu ya. Dan terakhir kalau kita ngomongin tentang symbiote, apakah bakal ada nanti di film ini? Gue nggak terlalu banyak mau berespektasi ataupun teori lagi ya, karena memang tinggal beberapa minggu lagi. Jadi symbiote kabarnya bakal datang di waktu yang nggak terduga-duga, lebih cepat daripada dugaan kita semua. Tapi apakah munculnya di sini, gue nggak tahu. Mungkin akan disimpan nanti di film selanjutnya ya, bikin lebih seru lagi. Karena ini kan fokus ke Jean Grey-nya, fokus ke kehidupan Spider-Man dengan MJ. Mungkin nanti fokus ke kematian dari MJ yang bikin Peter Parker berubah. Disinilah dia dimasukin sama symbiote. Itu lebih masuk akal di film yang kedua. Karena emang bakal ada 2 film lagi. Kabarnya memang Tom Holland udah tanda tangan kontrak juga 2 film lagi untuk Spider-Man. Jadi
Ya, kita akan lihat aja ke depannya. Thank you buat teman-teman udah nemenin sampai detik ini. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun pembahasan silakan juga tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat kalian semuanya yang pengen update terkait dengan Spider-Man, film-film superhero lainnya, silakan kalian subscribe. Dan mungkin dalam waktu dekat ada nobar juga ya, tapi bukan gue yang bikin, bukan Delete Screen juga yang ngadain. Mungkin dari teman-teman nanti gue infoin. Pastikan kalian follow juga semua sosial media kita. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya.